Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Begitu besarnya dampak pandemi COVID-19 pada semua sektor-sektor perekonomian masyarakat, termasuk para pelaku usaha kecil dan menengah, maka pemerintah memandang perlu memberikan insentif bagi wajib pajak terdampak dalam rangka mendukung penanggulangan wabah COVID-19. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan PMK nomor 44/PMK.03/2020 mengenai insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi COVID-19. Lantas bagaimana implementasi PMK 44 pada aplikasi DJP online bagi wajib pajak, serta bagaimana cara akun representatif dalam melakukan pengawasannya? Untuk itu, mari kita simak video berikut ini. Kita akan membahas 3 poin, yaitu bagaimana wajib pajak menyampaikan permohonan fasilitas PMK 44 ini. Kemudian, bagaimana para akun representatif melakukan konfirmasi data permohonan PMK 44, di mana hal ini bersifat opsional. Dan terakhir, bagaimana para AR melakukan monitoring terhadap wajib pajak yang mengikuti atau mengambil manfaat fasilitas PMK 44 ini. Pengajuan permohonan fasilitas PMK 44 tahun 2020 dilakukan secara mandiri oleh wajib pajak melalui laman DJP online, kemudian masuk ke layanan info KSWP, dan wajib pajak memilih sendiri fasilitas yang dimaksud pada menu tersebut. Validasi data permohonan otomatis diproses secara sistem. Atas validasi tersebut, kemudian wajib pajak akan menerima hasilnya dalam bentuk produk hukum atau berbentuk notifikasi. Validasi untuk insentif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah dan pengurangan PPh pasal 25 jika diterima akan menerima notifikasi saja langsung pada laman DJP online. Namun, jika ditolak, wajib pajak akan menerima produk hukum berupa surat penolakan. Sedangkan untuk insentif surat keterangan bebas PPh pasal 22 impor, wajib pajak akan menerima produk hukum berupa surat, baik permohonan tersebut diterima maupun ditolak. Validasi yang dilakukan sistem sesuai dengan kriteria yang diperlukan, yaitu 1. Wajib pajak ditetapkan sebagai perusahaan KITE, kemudahan impor tujuan ekspor. 2. Memiliki KLU sesuai dengan insentif PMK nomor 44. 3. Telah mendapatkan izin penyelenggaraan kawasan berikat, izin pengusaha kawasan berikat, atau izin PDKB. Terkait poin pertama dan ketiga, Direktorat TIK telah menerima data KITE dan izin kawasan berikat dari Direktorat PP2. Data inilah yang dijadikan acuan validasi pada sistem. Oleh karena itu, dimungkinkan dapat terjadi ketidaksinkronan antara sumber data KITE atau kawasan berikat dengan data yang diterima di TIK. Jika terdapat wajib pajak yang telah memiliki surat keterangan KITE ataupun izin kawasan berikat tapi ditolak oleh sistem, maka AR dapat menyampaikan permasalahan tersebut melalui lasis online. Tentunya dengan melampirkan bukti pendukung seperti SK KITE atau izin kawasan berikat. Perlu disampaikan, dalam proses validasi tersebut, walaupun tidak secara eksplisit pada PMK nomor 44, salah satu yang dijalankan oleh sistem adalah melakukan pengecekan data SPT tahunan tahun pajak 2018 serta data KLU pada master file wajib pajak. Untuk wajib pajak lama, yaitu yang terdaftar sampai dengan 31 Desember 2018, sistem akan melakukan pengecekan apakah wajib pajak tersebut sudah melaporkan SPT tahunan 2018, kemudian melakukan pengecekan data KLU pada SPT tahunan 2018 tersebut. Sedangkan untuk wajib pajak baru, yaitu terdaftar pada tahun 2019 ke atas, sistem akan melakukan pengecekan data KLU pada master file wajib pajak. Dalam hal yang menyampaikan permohonan adalah wajib pajak lama, yaitu wajib pajak yang terdaftar sampai dengan 31 Desember 2018 yang berstatus cabang,
maka atas permohonan tersebut, sistem akan melakukan pengecekan apakah wajib pajak pusatnya sudah menyampaikan SPT tahunan 2018. Sebagai ilustrasi, dalam proses validasi pada sistem, kami sampaikan salah satu kasus misalnya yang menyampaikan permohonan adalah wajib pajak lama, yaitu yang terdaftar sampai dengan 31 Desember 2018 dengan status cabang. Maka atas permohonan tersebut, sistem akan melakukan pengecekan apakah wajib pajak pusatnya sudah menyampaikan SPT tahunan tahun pajak 2018. Kemudian sistem akan mengecek apakah KLU pada SPT tahun 2018 yang disampaikan sesuai dengan lampiran PMK nomor 44 atau tidak. Jika ternyata sesuai, maka wajib pajak akan dimasukkan ke dalam whitelist atau daftar positif PMK nomor 44. Namun apabila tidak sesuai, maka sistem akan melakukan pengecekan apakah KLU pada master file wajib pajak tersebut sesuai dengan lampiran PMK 44. Jika sesuai, maka wajib pajak akan masuk ke dalam daftar positif. Jika tidak sesuai, maka wajib pajak tidak akan dimasukkan ke dalam daftar positif. Pengecekan pada KLU master file setelah terdapat ketidakcocokan antara KLU SPT tahun 2018 dengan lampiran PMK tersebut dilakukan untuk mengakomodir beberapa kasus yang dapat terjadi. Misalnya, wajib pajak salah memasukkan KLU yang seharusnya pada saat pengisian SPT tahunan tahun pajak 2018. Pada PMK nomor 44 ini juga terdapat tambahan yaitu PPh final peredaran tertentu atau populer disebut PPh final UMKM yang ditanggung pemerintah. Dari sisi aplikasi sebenarnya tidak terdapat perubahan, hanya menambahkan produk cetakannya saja berupa klausul bahwa surat keterangan ini juga berlaku untuk PPh final UMKM ditanggung pemerintah yang berlaku sampai dengan September tahun 2020. Untuk wajib pajak yang sudah memperoleh surat keterangan PP23 atau suket PP23 yang ingin menggunakan fasilitas PMK 44, wajib pajak dapat melakukan cetak ulang di menu yang sama dengan memilih menu suket PP23. Cetakan ulang ini sudah sesuai dengan format pada PMK nomor 44. Sedangkan wajib pajak yang memiliki suket surat keterangan PP23 yang diterbitkan secara manual, wajib pajak diarahkan untuk mengajukan kembali pada laman DJP online. Dari mana akun representatif bisa melihat satu wajib pajak mengajukan fasilitas PMK 44 atau tidak? Atau bagaimana permohonan satu wajib pajak telah diterima atau ditolak? Maka AR dapat melihatnya pada aplikasi portal DJP. Silakan masuk ke menu aplikasi konfirmasi, kemudian pilih aplikasi konfirmasi PMK 23 dan PP23. Kemudian AR dipersilakan mencari berdasarkan NPWP. Hasil pencariannya akan muncul informasi berupa NPWP, nama, surat pemberitahuan, tanggal surat, serta hasil dari permohonan tersebut diterima atau ditolak. Tabel dimunculkan berdasarkan jenis insentif. Jika wajib pajak mengajukan lebih dari satu insentif, maka akan muncul beberapa tabel sesuai permohonan insentifnya. Aplikasi tadi bersifat konfirmasi karena pencariannya berdasarkan per wajib pajak. Jika ingin melihat lebih bersifat dashboard atau helikopter view, maka pengguna dapat melihatnya di aplikasi Intranet Mandor di menu dashboard PMK 23. Pengguna dapat melihat informasi secara keseluruhan pada satu AR, pada satu seksi, atau pada satu unit kerja secara keseluruhan. Demikianlah informasi bagaimana implementasi dari PMK 44 ini bagi wajib pajak maupun bagi akun representatif. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.